Pernah nggak sih kalian ngantuk berat di kelas? Oke, cuma gara-gara gurunya ngomel-ngomel. Terus dari awal sampai akhir pelajaran, rasanya informasi cuma numpang lewat di telinga ini. Halo semuanya, kenalin nih, aku Pandu dari Prodi PPKN dan keseharian aku ngampus di Universitas Bhinneka PGRI. Dan kesibukan saya tuh ngurusin konten berita dan informasi yang ada di Kabupaten Tulungagung. Oke, dan terutama yang saya cari informasi berita itu terutama di isu dunia pendidikan. Dan baru-baru ini aku membedah sebuah video simulasi mengajar yang mind blowing banget. Guru di video ini nggak cuma sekedar transfer ilmu, tapi secara sadar mempraktikkan teori pedagogi tingkat tinggi untuk bikin kelas yang seru dan berpusat pada siswa. Setidaknya ada 5 teori besar yang diaplikasikan secara smooth banget. Mari kita bedah satu-satu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Untuk teori konstruktivisme dari Vygotsky dan Piaget. Ini dari teori ini adalah siswa harus membangun atau konstruk pengetahuannya sendiri. Bukan cuma disuapi di video yang aku analisis. Guru menugaskan siswa membuat komik strip sejarah digital. Bayangkan, informasi sejarah yang mentah seperti perang Patri diolah, direkonstruksi, dan bikin narasinya oleh siswanya sendiri. Ini kognitif tingkat tinggi. Terus, guru juga membagi siswa ke dalam kelompok agar terjadi yang namanya Zone of Proximal Development atau ZPD. Sederhananya, kesulitan merangkai cerita sejarah bisa dipecahkan lewat tutor sebaya. Di sini peran guru bergeser keren banget, dan seorang penceramah tunggal menjadi seorang fasilitator di belakang layar. Saya lanjut ke yang kedua dengan teori kognitivisme dari Ausubel dan Brunner. Teori ini fokus pada gimana otak kita memproses dan menyimpan memori. Kalau kalian perhatikan di awal kelas, guru memancing ingatan siswa soal materi minggu lalu, yaitu kolonialisme. Sebelum masuk ke materi, baru soal perlawanan rakyat. Menurut Ausubel, ini namanya meaningful learning. Belajar itu baru bermakna kalau informasi baru bisa dikaitkan dengan apa yang udah ada di kepala siswa. Ditambah lagi tugas bikin komik tadi itu adalah penerapan murni dari dual coding theory. Otak kita memproses teks verbal dan gambar visual lewat 2 jalur berbeda. Jadi, ketika siswa belajar sejarah pakai visual komik, beban otak menurun dan memori soal tokoh atau peristiwa itu menempel jauh lebih kuat. Dan untuk poin yang ketiga, jangan lupakan behaviorisme dari Thorndike dan Skinner. Banyak yang bilang teori ini kuno karena cuma fokus ke stimulus dan respon. Tunggu dulu. Untuk classroom management, ini senjatanya pamungkas. Guru di video membuka sesi dan ice breaking tepuk pagi, siang, dan malam. Ini bukan sekedar main-main, teman-teman. Ini adalah penerapan law of readiness. Guru memberikan stimulus agar mental dan fokus siswa siap sebelum dihajar materi berat. Lalu, ada positive reinforcement. Waktu siswa bernama Alia dan Haikal berhasil menjawab soal perjanjian Bongaya, guru langsung ngasih respon positif, pujian verbal, dan ajakan tepuk tangan satu kelas seperti ini. Pujian kecil ini adalah kunci supaya siswa makin percaya diri untuk terus aktif. Kamu tahu nggak? Dan yang terakhir kali ini dengan teori ini, bukan teori sih, dengan ini yang terakhir, ini dia skill pamungkas guru pada
abad 21, yaitu TPEX, Technological Pedagogical Content Knowledge. Dan di sini ada teknologi pedagogical content knowledge. Guru disimulasikan ini dengan smooth menggabungkan 3 domain utama, yaitu konten, pedagogi, dan teknologi. Konten itu yaitu penugasan materi sejarahnya, pedagogi yaitu keahlian mengelola diskusi dan presentasinya, dan yang terakhir teknologi. Teknologi itu yaitu keberanian memasukkan tools digital dalam tugas komik sejarah. Dan untuk eksekusi TPEX yang brilian ini pada akhirnya sukses melatih keterampilan 4C pada siswa. Critical thinking saat menganalisis sejarah, creativity saat bikin komik, kolaborasi saat kerja kelompok, dan komunikasi saat presentasi. Jadi 4C pada siswa itu yaitu critical thinking, creativity, kolaborasi, and komunikasi. Dan dari analisis kita bisa lihat kalau mengajar yang hebat itu bukan sekedar bakat, tapi ada rumusan ilmu di baliknya. Guru yang baik tahu kapan harus mundur menjadi fasilitator dan tahu kapan harus maju memberikan apresiasi. Nah, dari kelima dan pendekatan tadi, konstruktivisme, kognitisme, behaviorisme, humanisme, atau TPEX, mana sih yang menurut kalian paling gampang atau malah paling susah buat diterapkan di kelas nyata? Coba ketik pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita diskusi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di bedah edukasi berikutnya. And thank you dan makasih untuk tugas dari Bu Nurna. Makasih ya Ibu dosen buka prodi dari prodi PPKN. Terima kasih banget untuk tugas UASnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. And go pergi dulu.